Selamat datang kembali rekan-rekan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana menghitung jumlah elemen dari sebuah list. Pertama, function count elemen ini akan meminta sebuah parameter data berupa L, yaitu list, dan kemudian akan mereturn jumlahnya bertipe integer. Di spesifikasinya terlihat return number of element in the list, dan list mungkin saja kosong. Nah, pertama kita lihat di sini ya, contohnya ada sebuah list yang berisi 3 buah data. Maka seperti biasa, kita akan membutuhkan sebuah pointer ya untuk melakukan penelusuran. Nah, di sini berarti kita punya P, address, kemudian kita akan menghitung. Karena menghitung, berarti kita butuh variabel yang akan melakukan iteratif secara angka. Kalau P, dia akan melakukan perulangan untuk bergeser, sedangkan variabel penghitungnya kita butuh juga yang akan kita tambahkan 1 setiap kali kita menghitung. Nah, di sini kita menggunakan I bertipe integer. Nah, bagaimana prosesnya? Seperti biasa, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah mengassign variabel I dengan 0. Karena kondisi awal pasti data isinya 0. Nah, sehingga variabel I akan men-save jumlah elemen. Ya. Di akhir dia akan menyimpan jumlah elemen. Kemudian P kita assign first L terlebih dahulu seperti biasa. Setelah itu P akan melakukan looping. Dikarenakan P harus mengevaluasi semua data, sehingga kita akan men-set P dianggap selesai jika dia sudah bernilai 0 atau selesai mengeksekusi elemen terakhir. Maka kita gunakan while P tidak 0, belum 0, maka yang kita lakukan adalah menambah counter kita dengan 1. Jadi I kita assign dengan I plus 1 atau boleh juga menggunakan sintak I plus plus. Kemudian setelah kita berhitung, itu kita harus bergeser. Sintaknya adalah P di assign next P. Nah, di sini berarti I-nya sekarang bernilai 1, kemudian P-nya bergeser. Setelah itu dicek apakah P tidak 0, karena P tidak 0, maka dieksekusi kembali. I-nya ditambah 1. I sebelumnya 1, 1 ditambah 1 berubah menjadi 2. Kemudian kita geser P-nya ke sini. Kemudian dicek apakah P 0, karena di sini P tidak 0, kita lanjutkan eksekusi increment I-nya, maka sekarang I-nya menjadi 3, kemudian P-nya bergeser, sehingga P-nya sekarang bernilai 0. Ketika diperiksa di while, P-nya sudah 0, maka bernilai false dan berhenti. Setelah itu, karena ini function, jangan lupa teman-teman harus ada return value. Karena yang akan kita return adalah jumlah elemen, dan jumlah elemen tadi disimpan dalam variabel I, maka yang kita return adalah I. Ini adalah proses menghitung elemen. Proses yang kedua, kita juga bisa menjumlahkan isi info dari elemen. Pada contoh di sini, maka kita akan menjumlahkan 5 ditambah 7 ditambah 3. Ya, jadi hasil sumnya adalah 15. Di sini function sum data membutuhkan list dan akan memberikan value integer, yaitu jumlah total infonya. Return sum of value inside list L, dan list L mungkin kosong. Nah, pertama kita butuh pointer P untuk melakukan penelusuran elemen. Kemudian kita butuh variabel sum yang akan menyimpan kondisi penjumlahan saat ini. Pertama-tama sum akan kita setting 0. Ya. Kita setting dengan 0. Kemudian jangan lupa P kita assign ke elemen pertama. Setelah itu, seperti biasa, P akan melakukan evaluasi hingga elemen terakhir selesai dievaluasi. Artinya loop-nya adalah while P belum 0, lakukan. Maka yang kita lakukan sebenarnya prosesnya begini, teman-teman. Kita akan menjumlahkan antara info P saat ini bukan dengan info depannya, bukan dengan info belakangnya, tapi yang kita jumlahkan dengan si sum-nya. Nah, kita akan jumlahkan dengan si sum. Jadi, pertama 5 ditambah sum saat ini. Sum saat ini adalah 0, berarti hasilnya 5. Dan hasil penjumlahannya langsung dimasukkan ke dalam si sum. Jadi, sum akan di-assign dengan penjumlahan info P dengan dirinya sendiri. Contohnya seperti ini. Pertama 5 ditambah 0 jadi 5. Kemudian P-nya bergeser. Jumlahkan info P saat ini yaitu 7 dengan sum saat ini. Sum saat ini sudah berisi 5, berarti 7 tambah 5 adalah 12. Dan 12 di-save kembali di sum. Kemudian P-nya bergeser. Info P saat ini yaitu 3 dijumlahkan dengan sum saat ini yaitu 12. 3 tambah 12, 15. Kemudian P-nya menjadi 0.
maka total data saat ini adalah 15. 5 ditambah 7 ditambah 3 adalah 15. Bagaimana menuliskannya? Proses yang tadi ya, penjumlahan. Kita lihat, sum akan diassign dengan info P ditambah sum dirinya saat ini. Jadi sintaknya adalah sum diassign dengan sum ditambah info P saat ini. Kemudian bergeser dengan sintak P next P. Setelah itu selesai, jangan lupa kita return, karena ini function. Kita return adalah isi dari variabel sum. Itu adalah tata cara melakukan perhitungan. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa melakukan pengecekan nilai ekstrim. Nah, ini mirip seperti searching, tapi searching nilai ekstrim. Contohnya adalah melakukan proses pencarian nilai paling kecil pada sebuah list. Function min membutuhkan sebuah list yang akan kita cari nilai minnya dan akan mereturn lokasi dari data yang kecil tadi. Nah, ini ya, return the address of the minimum element value. Ketika proses pencarian nilai minimum, ada dua kemungkinan proses return type-nya. Jadi bisa alamatnya, bisa juga yang diminta berapa sih angkanya. Berarti bukan address, tapi info type. Nah, namun, algoritma yang paling fleksibel adalah ketika kita mereturn alamatnya. Karena kalau kita sudah tahu alamat dari elemen yang nilainya paling kecil, tentu untuk mengakses angkanya mudah, tinggal menggunakan infonya. Nah, pertama seperti biasa, kita membutuhkan sebuah variabel P yang akan melakukan iterasi. Dan sebuah variabel pointer min. Ya, jadi min ini pointer. Min yang akan men-save alamat dari elemen minimum. Ya. Contohnya di kasus ini yang minimum adalah angka 3. Berarti pointer min nanti akan men-save alamat dari elemen 3. Bagaimana prosesnya? Maka yang pertama kita butuhkan adalah karena kondisi awal kita akan melakukan pengecekan apakah ada data paling kecil atau tidak. Caranya adalah dengan iterasi. Maka pertama, min diassign ke elemen pertama. Kenapa? Karena ketika data baru 1, pasti dia yang paling kecil. Ya. Jadi jangan setting min dengan 0. Jangan ya. Kenapa? Karena bisa jadi data listnya berisi angka positif, mulai dari 10 misalkan. Kalau min yang kita setting 0, nanti 0 akan dianggap nilai paling kecil, padahal 0 itu bukan data. Ya, ingat ya, untuk melakukan proses pencarian min atau max, maka data pertama di awalan inisiasinya, nilai min atau max itu adalah data pertama. Maka sintaknya adalah min kita assign first L. Kemudian jangan lupa kita akan gunakan P untuk melakukan perbandingan. Nah, bagusnya sih P jangan first L ya, teman-teman. P-nya kita ke next first L. Ganti aja ya, next first L. Mau first L juga nggak apa-apa sih, cuma kayak kurang efektif. Kenapa P di pertama? Karena datanya sama, ngapain dibandingin gitu ya. Karena prosesnya seperti ini. Kita akan membandingkan antara info P saat ini dengan info min. Ingat, bukan info elemen sebelumnya, tapi info dari pointer min saat ini. Kenapa? Karena min adalah pointer yang akan men-save data paling kecil saat ini. Oke? Nah, misalkan saya ganti deh, ini jangan 7 ya, biar terlihat. Saya ganti dengan angka misalkan 8. Oh iya, nggak apa-apa deh, 7 aja. 7 ya. Udah benar, udah benar. Nah, saya hapus dulu. Oke, jadi ini next ya, teman-teman. P-nya di-assign ke next cell. Kemudian, kita lakukan perbandingan. Apakah info P saat ini lebih kecil dari info min? Jika iya, maka siapa elemen paling kecil saat ini? Pasti si P. Nah, kalau enggak, berarti tetap min paling kecil kan, sehingga tidak berubah minnya. Jadi, contohnya seperti ini, karena 7 tidak lebih kecil dari info min saat ini, maka ya udah, ini tidak bergeser, tapi P-nya geser. Kemudian, apakah info P saat ini lebih kecil dari info min saat ini? Ya, karena iya, berarti
pointer min sudah tidak bisa stay di sini karena sudah ditemukan data paling kecil yang lebih baru, yaitu 3, di mana 3 di-save oleh P, sehingga min akan pindah ke P. Itu ya, teman-teman, membandingkannya bukan dengan data sebelumnya, tapi data min saat ini. Jadi selama P-nya belum nol, seperti biasa, jika info P saat ini lebih kecil dari info min, artinya kita menemukan nih nilai minimum terbaru, maka si pointer min kita pindahkan ke si P. Ya, kita minta min untuk men-save elemen yang di-save oleh pointer P. Min di-assign P. Kemudian setelah itu lakukan pergeseran. Ya, kalau ininya true, maka ini dieksekusi. Kalau ininya false, maka ini tidak dieksekusi. Baru kemudian bergeser. Baik ini true ataupun false, pergeseran tetap dilakukan. Nah itu dia akan loop kembali dan ketika selesai dan P-nya 0 berhenti. Artinya saat ini pointer min sudah berada pada elemen yang bernilai paling kecil. Jangan lupa karena ini function, kita return si minnya. Yang kita return apa? Yang kita return adalah pointer min. Nah, modifikasi dari function ini jika yang diminta adalah bukan pointernya, tapi maunya angkanya, berarti ini integer. Maka yang teman-teman return bukan min-nya, tapi infonya. Berarti tinggal dimodifikasi info dari si min. Gitu ya teman-teman, untuk function min. Tadi beberapa basic proses counting, menjumlahkan, kemudian cari nilai min-max ya pada list. Tiga-tiganya cirinya memiliki inisiasi variabel ya. Untuk yang menghitung, kita inisiasinya adalah I dengan 0. Mau menjumlahkan isi info juga sama. Sumnya mulai dari 0. Khusus untuk mencari nilai minimum atau maksimum, teman-teman mengassign inisiasi nilai minnya dengan data pertama. Kalau max berarti data pertama juga, bedanya nanti kalau kita melihat info P udah lebih besar, jadi kita tinggal ganti simbolnya. Kalau lebih besar, maka max-nya yang kita ganti, ya variabelnya diganti max nih misalkan. Max di first L, dan ketika kita bertemu info dari pointer P yang ternyata lebih besar dari info max saat ini, maka max harus pindah ke P, gitu ya. Ini simbolnya aja yang diubah. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.